kalian semuanya yang ada di rumah? Pasti teman Aizai sudah pada semangat-semangat juga nggak sih? Iya dong, apalagi kita itu udah gak ketemu setahun. Kangen gak sih? Kangen banget dong. Iya kan? Nah, jadi kita hari ini itu mau bincang-bincang sama narasumber yang keren banget. Betul banget tuh. Selain kita bakalan bincang-bincang, kita juga bakalan diskusi banyak nih sama narasumber kali ini. Tapi kita belum perkenalan nih. Oh iya, jadi kita itu adalah Tudin, aku Dini. aku Nadine. Jadi kita berdua akan menemani teman-teman Exercise dalam wawancara kali ini. Ya, betul banget. Dan topik ini, kali ini kita akan membicarakan tentang kesetaraan gender dan kita akan ngobrol tentang hak asasi perempuan yang ada di Indonesia. Nah, tapi karena kita dari tadi nyebutin nih narasumbernya tuh keren banget. Kalian penasaran gak sih siapa? Waduh, siapa tuh kira-kira? Jadi kalau gitu mau nggak kalau kita spoiler dikit-dikit siapa sih beliau itu? Jadi narasumber kita pada kali ini itu adalah Siapa? siapa? Jadi ini nih aku kasih spoil ya satu. Dia itu sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam bidang kekerasan perempuan dan anak. Gitu. Wow, Iya aja. kan? Narasumber kita kali ini itu sangat menekuni yang namanya hak asasi dalam perempuan, yang dimana itu tuh sangat-sangat berkaitan banget nih sama tema kita kali ini, yaitu adalah mengangkat mengenai kesetaraan gender dan juga hak-hak terhadap perempuan gitu. Yes. Dan beliau ini adalah lulusan magister dari Lancaster University yang ada di UK dengan jurusan Arts on Gender and Women Study and Sociology. Maksudnya kayak keren banget gak sih? Betul banget. Jadi narasumber kita ini tuh gak main-main dalam bidang pendidikannya. Beliau bener-bener belajar untuk ngomong sama kita hari ini mengenai kesetaraan gender. Yang pastinya narasumber kita ini tuh gak bakalan kaleng-kaleng deh guys. Jadi tanpa menunggu lama-lama, langsung aja kita sambut para sumber kita, yaitu adalah Tante Indri. Halo Tante Indri. Halo Tante, gimana kabarnya Tante? Alhamdulillah baik. Halo. Oke, jadi narasumber kita kali ini yaitu adalah Tante Indri nih guys. Jadi Tante Indri ini itu adalah salah satu lulusan dari UK yang tadi udah kita sebutin di awal. Kalau gitu Tante Indri bisa perkenalan dulu nih sama teman-teman Exist. Halo teman Exercise, saya Indri Oktaviani, biasa dipanggil Indri. Sudah lebih dari 20 tahun bergerak di isu perempuan, di isu kesetaraan gender dan pembenahan hak-hak perempuan serta anak perempuan. Kemudian terakhir lulusan Lancaster University untuk majornya Gender and Women Studies and Sociology. Wow, keren banget Fredin ya. Banget ya. Sebenarnya gini Tante, kita itu udah baca CV Tante kan, dan kita tuh sebenarnya tuh gimana ya, deg-degan dan excited banget karena kita bakal wawancara sama Tante yang udah profesional gitu. Masuknya karena Banyak yang aku bisa belajar dari kalian juga. ya maksudnya karena Tante kan udah belajar tentang isu-isu perempuan kan, jadi ya Karena aku kebetulan aja. Kalian juga pasti akan bisa. amin. Jadi Tante, hari ini tuh kita bakalan nanya-nanya nih sama Tante seputar kesetaraan gender, yang dimana topik ini tuh lagi hangat banget gak sih Tante dibicarain di topik-topik saat ini gitu. Nah, kira-kira nih menurut Tante tuh kesetaraan gender itu tuh apa sih? Kesetaraan gender tuh kalau menurut pandanganku ada dua ya sebenarnya. Pertama, kita melihat bahwa semua orang itu baik laki-laki perempuan dengan berbagai identitas dan kondisinya, disabilitas, anak, lansia dan sebagainya, mereka punya hak yang sama. Itu dari pandangan dari hak. Jadi setiap orang punya hak yang sama dan haknya itu seharusnya dipenuhi secara sama, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi maupun manfaatnya. Nah, tetapi ada kondisi-kondisi yang membuat hak itu nggak bisa dapat secara sama. Misalnya teman disabilitas tentu nggak bisa belajar sama cepatnya dengan teman ya. Misalnya teman disabilitas tuli pasti dia butuh bantuan bahasa yang berbeda dengan teman-teman yang nggak tuli. Begitu juga dengan teman netra, dia pasti butuh alat baca yang berbeda atau bahkan alat yang bisa mengganti teks jadi suara
supaya dia bisa belajar dengan baik. Nah, hal-hal seperti itu juga bagian dari perwujudan kesetaraan gender. Jadi nggak cuma dilihat dari haknya, tapi juga dilihat dari apa sih kebutuhannya dan apa kebutuhan yang harus dipenuhi supaya dia bisa mendapatkan haknya sebelumnya. Berarti sebenarnya banyak banget ya Tante hal-hal yang bisa kita temuin secara sederhana di kehidupan masyarakat saat ini gitu. Banget banget. Jadi kira-kira apa lagi sih Tante contoh-contoh kesetaraan gender yang bisa terjadi di lingkungan masyarakat baik terhadap perempuan, laki-laki atau bahkan di anak disabilitas deh Tante. Kalau kesetaraan gender itu kita melihatnya di semua aspek. Jadi misalnya teman-teman kan masih SMA di pendidikan. Nah, saya pernah lihat tuh di SMA 38 ada teman netra ya, kalau nggak salah kelas 12. Iya, Kelas 9 atau kelas 11 deh. Menurut saya itu patut diapresiasi ya, bahwa SMA 38 berani untuk ngambil teman disabilitas dan tentu harus difasilitasi. Jadi dalam pendidikan pun itu bagian dari perwujudan kesetaraan gender. Tidak hanya di kehidupan di sekolah, tapi juga di kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya juga dalam lingkungan keluarga. Kita di keluarga kadangkala yang ambil keputusan itu hanya orang tua, tanpa melibatkan anak ya. Padahal anak kira-kira tahu nggak situasi yang dia butuhin? Enggak tahu. Tahu? Kalau kamu bilang aku butuhnya ini, kamu tahu atau orang tua yang paling tahu? Kita. Berarti kamu kan paling tahu kebutuhanmu. Harusnya kami sebagai orang tua juga dengar pendapatnya teman-teman muda atau anak-anak, karena yang paling tahu kebutuhan itu adalah diri kita sendiri. Jadi baik dia anak atau dia orang dewasa, disabilitas dengan berbagai identitas lain, itu tahu apa yang dibutuhkan. Nah, untuk mewujudkan kesetaraan gender penting untuk mendengarkan berbagai macam pendapat, apalagi ketika keputusan itu berkaitan dengan dirinya gitu. Jadi kalau misalnya anak kadang-kadang orang tua begini ya, nggak usah dia ambil jurusan itu, mendingan jurusan yang diambil ya gitu kan. Dulu saya gitu nggak gitu ya, nggak usah lagi IPS IPA aja, tapi ujung-ujungnya kerjanya IPS gitu. Jadi masih ada keputusan-keputusan yang berkaitan dengan anak misalnya, itu yang diambil oleh orang tua berdasarkan keinginannya orang tua. Meskipun orang tua niatnya baik, tapi kadangkala itu belum tentu sesuai dengan kebutuhannya si anak gitu. Itu dalam keluarga sih secara sederhananya itu. Kalau di pendidikan apalagi ya? Oh, biasanya yang sering didengar itu kalau jadi ketua OSIS. Nah, biasanya kan ada ya kadang-kadang yang selentingan, aduh pemimpin tuh harusnya perempuan, harusnya laki-laki, nggak boleh ketua OSISnya tuh perempuan. Padahal jadi ketua OSIS kan nggak butuh, maksudnya gender, dia tidak butuh gender, yang dibutuhkan adalah kemampuan memimpin, public speaking, manajemen waktu, mengelola teman-teman gitu ya. Kalau perempuannya lebih bisa, kenapa enggak gitu. Justru kadang perempuannya jadi, ya udah deh karena aku perempuan, aku nggak usah jadi ketua OSIS, padahal mungkin kemampuannya sama baik atau bahkan lebih dari laki-laki gitu. Itu sih kurang lebih. Berarti sebenarnya tuh hak perempuan tuh sama ratanya gitu ya sama laki-laki, cuman memang mindsetnya itu dari kecil tuh selalu berpikir bahwa yaudah yang laki-laki ya bisa mendapatkan yang lebih dibandingkan perempuan dalam hal pendidikan ataupun yang lain ya Tante. Betul, itu juga kelihatan sih dari indeks kesetaraan gender di tahun 2022 misalnya. Tingkat lulusan SMA rata-rata laki-laki gitu ya, itu lebih tinggi ketimbang perempuan. Walaupun ada yang bilang, sekarang angka partisipasi sekolahnya tuh kebanyakan anak perempuan juga tetapi angka putusnya bisa dicek. Kemudian tingkat angkatan tenaga kerja untuk laki-laki sekitar 80-an%, sementara perempuan hanya di 53%. Berarti kan banyak sekali perempuan yang tidak termasuk dalam angkatan kerja atau dia bekerja di sektor informal yang nggak dihitung sebagai angkatan kerja gitu. Oh gitu ya Tante. Itu menarik banget sih karena ternyata ada hal di balik suatu stereotip itu. Nah, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Tante, yaitu adalah karena kita udah di masa sekarang, maksudnya beda sama zamannya Tante. Kalau zaman sekarang itu masih banyak nggak sih Tante kasus-kasus atau permasalahan kesetaraan gender yang ada di sekitar kami gitu? Ya, yang aku tahu ya, karena aku kerjanya di sini, yang masih tinggi itu di Indonesia walaupun angkanya mengalami penurunan, tetapi salah satu yang menjadi kekhawatiran adalah perkawinan anak. Jadi seumuran kalian 15, 16, nah, sudah banyak teman-teman kalian yang sudah menikah bahkan lebih dari satu kali.
Yang saya tahu usia yang paling muda yang saya temui adalah 11 tahun. Dan dia bisa berkali-kali ngalamin perkawinan. Nggak jauh-jauh sih, maksudnya kita nggak, mungkin di Jakarta agak jarang ya, tetapi di beberapa tempat di pinggiran Jakarta, keluar sedikit dari Jakarta, daerah Jawa Barat gitu ya, itu juga cukup tinggi angkanya. Dan Indonesia masih menjadi salah satu rankingnya masih cukup tinggi di Asia juga. Nah, kenapa ini menjadi masalah? Karena buat teman-teman perempuan muda yang mau nikah di usia anak, pertama biasanya sekolahnya berhenti. Jadi kalau kalian lagi SMA atau kalian lagi SMP, ketika kawin biasanya akan lanjut. Karena setelah itu kemungkinan akan hamil. Dan biasanya menjadi malu atau apa kalau untuk sekolah lagi. Kedua, ketika kalian sekolahnya sudah berhenti, berarti kira-kira pendidikannya berhenti secara umum kan. Berarti pendidikan yang dapat adalah pendidikan rendah. Nggak ada 12 tahun wajib belajar itu. Dan ketika kalian mendapatkan pendidikan rendah, kira-kira pekerjaan apa yang kalian dapatkan? Tidak ada. Nah, Nggak bisa. ada pekerjaan, tapi pekerjaan-pekerjaan yang kasar kan, ya pekerjaan yang digaji murah. Nah, sehingga itu menurunkan kualitas tenaga kerja perempuan. Karena berhentinya pendidikan, berhentinya kemampuan dia untuk mengembangkan dirinya karena dia harus ngurus rumah tangga, jadinya angkatan kerja juga rendah. Nah, kedua juga kalau misalnya melahirkan, bayangkan kalian sedang tumbuh usia sampai 18 dan 21 adalah maksimal perempuan untuk tumbuh. Nah, ketika kalian sedang tumbuh, kalian harus berbagi dengan bayi. Berarti kan gizinya yang satu tadinya buat diri sendiri harus berbagi ke anaknya. Dan anak itu lebih dominan membutuhkan banyak kalsium, protein, dan sebagainya untuk tumbuh karena dia sedang berkembang banget. Nah, ketika dia bersaing dengan ibunya, maka ibu yang menjadi muda akhirnya anaknya menjadi muda menjadi stunting. Nah, hal ini yang menimbulkan generasi Indonesia katanya generasi luas, tapi kalau nanti akan ada bonus demografi di 2040, tapi kalau misalnya bonus demografinya ini adalah hasil dari perkawinan anak, maka tidak menjadi bonus, tapi malah bisa menjadi beban tambahan bagi negara. Disitulah persoalan gender itu seriusnya kayak gitu, nggak cuma soal laki perempuan, tetapi itu bisa menjadi persoalan negara juga. Berarti kesetaraan gender itu tuh juga berdampak sama hak yang diambil sama wanita ataupun laki-laki di dalam dunia politik ya Tante. Ya, benar juga. Kalau itu misalnya kelihatan dari sekarang ya, kalau angka hasil pemilu di tahun 2019 lalu, kira-kira untuk anggota legislatif yang laki-laki itu ada sekitar 80-an%, sementara yang perempuan itu 20 atau di bawah 20%. Saya belum tahu yang hasil sekarang, tapi dari situ aja kita bisa melihat anggota legislatif perempuan itu hanya 1/5 dari seluruh anggota legislatif. Untuk minimum kuota 30% aja nggak cukup. Tapi Tante aku mau nanya deh, kalau yang yang tadi perkawinan anak, tapi kan kalau pasti kan dalam perkawinan anak itu 11 tahun kan pasti kan belum, maksudnya iya belum cukup umur dan dia itu belum nggak bisa memutuskan gitu loh, kayak apakah harus menikah, dan itu pasti dipaksa oleh orang tuanya dinikahkan. Betul. Kalau kayak gitu apakah masih masuk kayak kesetaraan gender Tante? Maksudnya Justru enggak, justru jadi gitu. Anak perempuan lebih dianggap sebagai masyarakat masih menganggap lebih menguntungkan untuk mengawinkan anak perempuan segera, atau misalnya pantang nolak lamaran. Jadi begitu dia sudah menstruasi dan ada yang datang melamar, betapapun usianya, orang tua atau pihak keluarga akan menyetujui. Jadi suaranya si anak itu sendiri memang gak didengar. Makanya memang tadi balik ya ke awal, bagaimana kesetaraan gender itu kita harus dengar semua pihak, termasuk si anak. Yang saya tahu sih kalau misalnya korban-korban perkawinan itu rata-rata nggak perempuan ya, rata-rata mereka nggak mau dinikahkan. Bahkan ada yang setelah dia menikah usia 12 tahun apa 13 waktu itu, setelah dia menikah, dia nggak tahu pernikahan itu apa, jadi dia main seperti biasa, main keluar rumah kayak anak umur 12 tahun layaknya ya, main sama temennya. Padahal dia udah nikah, tapi dia nggak tahu itu konsep apa. Ya udah dia main aja gitu. Ada yang bahkan sampai lari dari rumah, tetapi diancam oleh orang tuanya, akhirnya balik lagi gitu. Jadi susah juga sih. Ini yang menentukan adalah terutama pihak keluarga, orang tua, dan orang tuanya biasanya laki-laki.
Berarti tante itu tuh bakalan berdampak gak sih sama diri sendiri atau bahkan pandangan dia terhadap orang tua atau mungkin terhadap laki-laki gitu tante? Kalau berdampak terhadap orang tua, secara umum pasti kecewa ya. Kebanyakan mereka memang kecewa kalau mereka, apalagi mereka dipaksa. Ada banyak orang yang bilang, oh perkawinan anak sekarang maunya si anaknya sendiri. Tapi kita lihat dulu nih di baliknya itu, apakah sungguh-sungguh maunya dia sendiri atau anak ini terbentuk oleh lingkungannya. Bahwa perkawinan itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang harus dia lakukan. Tapi sebetulnya ketika dia masuk ke dalam situasi itu dia belum dapat konsekuensinya. Dia belum memahami konsekuensinya sungguh-sungguh. Nah, kemudian kalau dia sampai kecewa, tapi kan kita diajarin ya dari kecil harus nurut sama orang tua kan. Betul. Menuruti orang tua itu pahalanya besar sekali gitu kan, kita diajarin betul sekali, itu betul. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu yang menurut orang tua cuma itu membahayakan kita, akhirnya cara kita bernegosiasi dari ya udah itu kan nurutin orang tua kita. Walaupun kita tahu itu dampaknya merugikan gitu. Itu yang masih berat karena kita ya diajarkan untuk selalu menuruti orang tua dan tidak terbiasa untuk berdialog dan berdiskusi dengan orang tua, termasuk menolak apa yang menjadi keputusan orang tua. Dan sebaliknya orang tua juga jarang sekali bisa mendengar anaknya ini menolak keinginannya mereka. Itu yang harus dibangun sih Bista. Wah, ternyata kayak gitu ya tante. Nah, itu dia teman Exercise. Jadi teman Exercise tuh punya suara sendiri nih untuk membela diri kalian sendiri, apalagi bagi yang perempuan. Namun yang laki-laki juga bisa banget nih untuk mempertahankan suara kalian sendiri dalam mempertahankan diri kalian ya tante ya. Gitu. Jadi kalian bisa ikutin isi hati kalian dibandingkan mendengarkan arahan dari orang lain. Gitu ya tante. Tentu orang lain perlu dijadikan pertimbangan, tapi yang paling tahu kebutuhannya adalah diri kita sendiri. Dan kita biasakan untuk berpendapat menyampaikan kebutuhan kita. Terus ini nih tante, ada yang mau kita tanyain. Lalu kalau kayak gitu hubungan antara laki-laki dan perempuan ini tuh sebaiknya tuh gimana sih tante? Yang baik adalah satu sama lain saling menghargai. Apapun yang menjadi pilihan, bukan berarti dia boleh direndahkan dari yang lain. Jadi misalnya, kalau selama ini kita diajarkan, oh laki-laki harus jadi pencari nafkah utama. Kemudian kalau laki-lakinya bekerja di rumah, atau dia memilih untuk mengurus anak, dianggap kurang laki-laki gitu ya. Padahal kalau memang mereka senangnya begitu dan memang bagus melakukan perawatan anak, pengurusan rumah, ya nggak apa-apa. Itu bukan berarti dia nilainya lebih rendah ketimbang laki-laki lain atau nilainya lebih rendah ketimbang perempuan. Gitu juga kalau perempuan bekerja dia di luar rumah dan punya penghasilan lebih besar dari laki-laki, bukan berarti dia posisinya harus menjadi lebih tinggi atau dia harus jadi lebih rendah karena dia perempuan. Tetap sama, saling menghargai sesuai dengan kapasitas dan kemauan. Gitu sih. Tapi ya tante, karena dari tadi kita bahasa itu ketika perempuannya itu dianggap rendah. Kalau tante tadi tanggapan tante itu kan jika laki-laki ini yang pekerjaannya itu di rumah gitu. Tapi biasanya kalau kayak gitu itu ada beberapa perempuan yang maksudnya yang menganggap rendah itu tante, malah perempuannya seperti itu, dan malah banyak perempuan yang menjelekan dan nggak mau gitu. Kalau kayak gitu gimana tante? Kenapa begitu? Karena kita diajarinnya kan, kita terbiasa diajarkan dari kecil bahwa yang laki-laki lah yang menjadi pemimpin dan mencari nafkah. Sehingga kita terbiasa menganggap kalau laki-laki nggak memenuhi standar itu, dia akan menjadi lebih rendah ketimbang laki-laki, bahkan lebih rendah daripada perempuan. Nah, itulah yang perlu kita ubah. Bahwa setiap pekerjaan tuh sama baiknya, sama harganya, sama bermaknanya, dan orang bisa melakukan pekerjaan terbaik kalau sesuai dengan niatnya dia. Nah, jadi yang kita ubah adalah pikiran kita, mindset kita, itu yang perlu diubah. Dan bahwa benar di antara perempuan sama perempuan sendiri juga bisa saling menjelekkan, laki-laki di antara laki-laki sendiri juga bisa saling menjelekkan. Misalnya, aduh, ngapain laki-laki ngurus anak gitu ya, atau perempuan gimana sih suaminya kok kerjanya di rumah gitu kan, mau ke sesama perempuan. Itu biasa banget karena ada konstruksi yang sudah ditanamkan dari kecil kepada itu yang Berarti kalau kayak gitu sebenarnya nih untuk anak muda kayak saya aja, saya itu masih mendapat stereotip itu dari entah itu orang tua saya, dari itu
bude-bude saya, pokoknya orang-orang tua di keluarga saya masih mendapat stereotip itu. Tapi sebagai anak muda excise, kita itu harus menghentikan stereotip ini, dan maksudnya kita harus lebih menghargai dan kita harus belajar mengenai kesetaraan gender untuk perempuan dan laki-laki. Seperti itu. Nah, kan tadi kita udah ngebahas tentang kesadaran ya. Kalau gitu kan karena emang dari sekarang tuh udah minim banget nih kesadaran dari para perempuan ataupun laki-laki mengenai kesetaraan gender. Nah, kira-kira menurut Tante, apa aja nih hal-hal yang bisa kita lakukan, teman eksis lakukan untuk menanggulangi hal tersebut, sudah Tante? Oke, yang kawan-kawan 38 lakukan saat ini tuh juga udah super banget ya, udah bagus banget. Kawan-kawan secara inisiatif ingin menghapus ketimpangan gender. Dan cara-caranya kan kayak gini, cara-cara yang cocok untuk teman-teman kalian kan. Yang nanya tuh, oh ini cara yang kalian sendiri yang bisa menyampaikan ke teman-temannya. Gimana sih kesetaraan gender, gimana sih kita saling menghargai. Nah, kenapa penting buat kaum muda untuk menyuarakan kesetaraan gender? Karena suatu saat nanti kalian yang akan jadi pemimpin. Sebentar lagi kalian akan jadi mahasiswa, kemudian kalian akan jadi pemimpin, dan kalian mungkin akan jadi berkeluarga. Jadi ketika berkeluarga, kawan-kawan bisa memasukkan nilai-nilai kesetaraan gender dari keluarganya tersebut gitu. Jadi kalau tadi kamu bilang mungkin susah ya putus rantainya sekarang, tapi kalau kalian yang jadi anggota keluarga dan memimpin keluarga kan bisa kan. Nah itu satu. Kedua, kalau kalian jadi pemimpin, ketika nanti kalian jadi pemimpin, kalian bisa memberikan kesempatan yang sama pada semua, baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan kemampuannya. Dan kalau ada orang-orang yang punya kebutuhan khusus, ada yang butuh dukungan khusus, itu juga dipertimbangkan gimana caranya supaya dia punya kemampuan yang sama dengan yang lain. Wah, data banyak banget ya ternyata hal-hal yang bisa kita lakukan. Bahkan anak SMP, anak SMA gitu tuh bisa melakukan hal tersebut. Wah, berarti banyak banget ya yang bisa kita lakukan sebagai anak SMA maupun teman-teman Exais yang masih SMP. Itu bisa melakukan hal-hal yang sudah dijelaskan oleh Tante Indri tadi. Terima kasih banyak Tante Indri atas penjelasannya yang begitu menarik dan sangat-sangat membuka wawasan kita dan juga teman Exais dalam kesetaraan gender ini. Yumin, aku juga banyak belajar dari kalian. Rasanya puas banget, pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan itu udah dijawab sama Tante Indri, dan jadi kita udah nggak bingung lagi seperti itu. Iya, bahkan mungkin teman-teman Exais nih yang tadinya belum tahu tentang kesetaraan gender atau contoh-contohnya bahkan cara mengatasinya, sekarang tuh jadi tahu gitu kan ke depannya. Ya, dan cara untuk menghindari permasalahan kesetaraan gender. Seperti itu. Kalau kayak gitu, mungkin sampai sini aja nih konten bincang-bincang kita sama Tante Indri. Terima kasih banyak Tante Indri. Terima kasih ya. Kalau gitu, semoga teman-teman Exais yang ada di rumah itu bisa belajar bareng sama kita dan Tante Indri, dan semoga kalian bisa enjoy konten ini. Ya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dadah Exais!